Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum ikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. 3. Dilanjut perkara nomor 3 2024. Putusan nomor 3 PUU 22 Romawi 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian undang-undang. Double nih pengujiannya, satu. Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh 1. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Network Education Watch Indonesia, New Indonesia, selanjutnya disebut sebagai pemohon 1. Fatihah, selanjutnya disebut sebagai pemohon 2. Novia Nisa Rizkika, selanjutnya disebut pemohon 3. Riris Risma Ajiningrum, selanjutnya disebut pemohon 4. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 November 2023 memberikan kuasa kepada Jan Ses E Sihaluho SH dan kawan-kawan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan para pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Kedudukan hukum. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan akuo. Pokok permohonan. Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma pasal 22 UU 39/1999 dan seterusnya dianggap diucapkan. Paragraf 3.8 sampai dengan 3.21 dianggap diucapkan. Menimbang bahwa setelah mencermati secara saksama pokok permohonan pemohon beserta bukti-bukti, keterangan DPR RI, keterangan Presiden, keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh pemohon dan Presiden, keterangan dari para pemberi keterangan, keterangan ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah, serta kesimpulan para pemohon dan kesimpulan Presiden, persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah angka 1 dan angka 2 dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah menjawab persoalan konstitusionalitas norma di atas, penting bagi Mahkamah menjelaskan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. Bahwa kewajiban negara terhadap warga negara dalam bidang pendidikan merupakan hal yang fundamental, karena salah satu tujuan bernegara yang secara eksplisit dimaktubkan dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikhtiar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dimaksud pada dasarnya dilakukan dengan cara terencana dan terpadu dalam berbagai aspek kehidupan agar dapat membangun dan mengembangkan peri kehidupan bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang sebagai bangsa yang maju dan beradab. Dalam hal ini, jalur pendidikan menjadi salah satu sarana penting dan strategis untuk mewujudkan negara dimaksud. Oleh karena itu, negara menempatkan pendidikan sebagai hak konstitusional yang harus dijamin oleh negara. Sebagaimana secara eksplisit ditentukan dalam pasal 31 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Rumusan ketentuan pasal 31 ayat 1 Aku merupakan hasil perubahan keempat UUD NRI tahun 1945 pada tahun 2002. Sebelum perubahan tersebut, rumusan atas hak warga negara tersebut dirumuskan
Tiap-tiap warga negara berhak atas pengajaran. Selain itu ditegaskan pula bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. VD Pasal 31 UUD 1945. Dalam proses pembahasan perubahan Pasal 31 UUD 1945 terjadi perdebatan karena adanya kebutuhan untuk memperluas makna dan cakupan dari istilah pengajaran serta mengukuhkan tanggung jawab negara terhadap pendidikan nasional yang lebih menyeluruh. Istilah pengajaran dinilai terlalu sempit dan hanya merujuk pada kegiatan instruksional di sekolah. Sementara pendidikan mencakup aspek yang lebih luas, termasuk pembentukan akhlak, karakter, dan pengembangan potensi manusia seutuhnya. Oleh karena itu, dalam proses perubahan muncul pandangan untuk mengganti istilah pengajaran menjadi pendidikan, yang antara lain menyatakan sebagai berikut. Kutipan dianggap diucapkan. Bertolak dari pandangan di atas, kata pendidikan dimunculkan dalam perubahan UUD 1945 karena dianggap cakupannya lebih luas. Jika dikaitkan dengan kondisi sebelum perubahan Pasal 31 UUD 1945, telah digunakan istilah pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan yang dimaksud adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan penegasan kembali dalam Undang-Undang Dasar bahwa pendidikan adalah hak, maka negara memiliki kewajiban untuk memastikan setiap warga negara memperoleh akses terhadap pendidikan. Lebih lanjut, Pasal 31 Ayat 2 UUD NRI tahun 1945 menyatakan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Penegasan mengenai kewajiban negara untuk mengikuti pendidikan dasar, selain karena pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang menjadi landasan untuk jenjang pendidikan menengah, juga merupakan hal penting bagi sebuah bangsa untuk dapat membebaskan warganya dari ketunaan baca, tulis, dan hitung. Sebab ketunaan menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya kemiskinan. Upaya mencegah kemiskinan melalui pembangunan sektor pendidikan menjadi salah satu target bangsa-bangsa di dunia sebagaimana dituangkan dalam tujuan keempat Sustainable Development Goal SDGs yang menyatakan ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. Bahkan hal tersebut telah ditegaskan pula dalam arah kebijakan RPJMN 2025-2029 yang menyatakan bahwa dan seterusnya dianggap diucapkan. Hak atas pendidikan yang dijamin dalam konstitusi pada prinsipnya sejalan dengan standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Oleh karena itu, hak atas pendidikan mencerminkan prinsip universalitas dan non-diskriminasi dalam pemenuhan hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam berbagai konvensi internasional, termasuk Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia DUHAM 1948 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Ketentuan konstitusi dan instrumen internasional tersebut memosisikan pendidikan dasar tidak hanya menjadi hak setiap warga negara, tetapi juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara. Pemahaman demikian tidak dapat dilepaskan dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang salah satunya ditentukan oleh keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan yang sejak dini menanamkan nilai-nilai dasar untuk membentuk watak peserta didik agar dapat menjadi pribadi yang diantaranya berakhlak mulia, sehat, cerdas, dan bertanggung jawab sejalan dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Terkait dengan kewajiban negara dalam penyelenggaraan pendidikan, dipertegas pula dalam ketentuan Pasal 31 Ayat 4 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan adanya kewajiban konstitusional ini, negara tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya dalam penyediaan pendidikan dasar.
sebab pendidikan merupakan hak fundamental yang harus dipenuhi oleh negara sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat pembukaan UUD NRI tahun 1945. Kewajiban negara dalam penyelenggara pendidikan juga ditegaskan dalam pasal 31 ayat 3 UUD NRI tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Pentingnya pendidikan bagi sebuah bangsa karena pendidikan merupakan salah satu pilar untuk mewujudkan peradaban bangsa dengan dilandasi nilai-nilai budi pekerti yang luhur, berintegritas, berkepribadian, sebagaimana hal ini juga disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan dan pengajaran harus berdasarkan kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia menuju ke arah kebahagiaan batin serta keselamatan hidup lahir. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai sekolah ansih, tetapi pada hakikatnya membangun kehidupan yang luhur. Dengan kata lain, pendidikan merupakan salah satu kunci menuju masa depan bangsa yang lebih baik, sehingga harus diselenggarakan dalam suatu proses yang berlangsung sepanjang hayat. Sekalipun menjadi kewajiban konstitusional negara untuk menyediakan pendidikan dasar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, namun demikian tidak berarti melepaskan hak dan kewajiban tersebut dari unsur warga negara, orang tua, dan masyarakat. Dalam kaitan ini, negara telah menentukan hak dan kewajiban masing-masing unsur secara proporsional. Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, Pasal 31 ayat 4 UUD NRI tahun 1945 menentukan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam pasal 49 UU 20 2003 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan ketentuan pasal 49 ayat 1 UU 20 2003 sebagaimana dikutip di atas, telah diputus dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 24 2007 dan seterusnya dianggap diucapkan. Sehingga dalam penyusunan anggaran pendidikan, gaji pendidik menjadi bagian dari komponen pendidikan yang dimasukkan dalam penyusunan APBN dan APBD. Berkaitan dengan penentuan sekurang-kurangnya 20% APBD yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang menentukan bahwa berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib. Dalam kaitan ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas membagi kewenangan penyelenggaraan pendidikan di daerah, di mana pendidikan dasar menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi menyelenggarakan pendidikan. Tanggung jawab pemerintah kabupaten kota ditegaskan kembali dalam manajemen penyelenggaraan pemerintahan konkuren yang menentukan perincian pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan, di mana pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non-formal menjadi kewenangan daerah kabupaten kota. Sementara itu, kewenangan pemerintah pusat ditentukan menetapkan standar pendidikan nasional dan pengelolaan pendidikan tinggi, dan kewenangan pemerintah provinsi mengelola pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Menimbang bahwa para pemohon mendalilkan frasa wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya dalam pasal 34 ayat 2 Undang-Undang 20 2003 dan seterusnya dianggap diucapkan, bahwa dalam mempertimbangkan dalil para pemohon aku, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali ihwal hak atas pendidikan sebagai hak konstitusional yang dijamin dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan, hak tersebut dipertegas dalam pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Ketentuan konstitusi tersebut mengandung dua aspek, yaitu satu, pendidikan dasar merupakan kewajiban bagi setiap warga negara, dan dua, negara wajib membiayai penyelenggaraannya. Kewajiban negara dalam hal ini tidak hanya sebatas penyelenggaraan pendidikan dasar, tetapi juga
menjamin akses yang merata bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Sejalan dengan kewajiban negara tersebut, aspek pendanaan menjadi faktor krusial dalam pemenuhan hak atas pendidikan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah untuk mengutip kembali rumusan norma pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan rumusan demikian, konstitusi tidak membuka adanya kemungkinan penafsiran lain selain bahwa 1. Negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan dalam APBN serta APBD, dan 2. Prioritas dimaksud haruslah sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta APBD. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut adalah diberlakukan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan masa berlaku setiap tahun, sehingga dalam Undang-Undang APBN itulah diatur tentang alokasi anggaran pendidikan yang berupa semua kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang pengelolaan selanjutnya diserahkan kepada kementerian atau lembaga teknis yang mengurusi bidang pendidikan pada umumnya. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah melalui beberapa putusan telah mempertimbangkan mengenai pentingnya keterpenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN serta APBD antara lain dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 2023 menyatakan antara lain dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum putusan Mahkamah tersebut, hal yang perlu menjadi perhatian adalah sejauh mana sesungguhnya realisasi alokasi anggaran 20% dimaksud dapat dipenuhi untuk bidang pendidikan yang bersifat pokok dan seberapa besar kebutuhan anggaran pendidikan yang secara realistis diperlukan. Hal demikian tidak dapat dipisahkan dari substansi permohonan para pemohon dalam perkara aquo, terutama terkait dengan amanat pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 bahwa negara mewajibkan bagi setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya sebagaimana ditentukan dalam pasal 31 ayat 4 UUD NRI tahun 1945. Kewajiban berkenaan dengan pendidikan dasar sebagaimana diamanatkan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 tersebut mengikat setiap warga negara wajib mengikuti jenjang pendidikan dimaksud dan pemerintah wajib membiayainya. Artinya, tanpa ada pemenuhan kewajiban pemerintah dalam membiayai pendidikan dasar, maka berpotensi menghambat upaya warga negara untuk melaksanakan kewajiban konstitusionalnya untuk mengikuti pendidikan dasar tersebut. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh lepas tangan atau mengalihkan tanggung jawab pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dasar, karena hal tersebut telah secara eksplisit dinyatakan oleh konstitusi. Berkenaan dengan hal tersebut, meskipun Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 tidak menguraikan lebih lanjut mengenai definisi dan kriteria pendidikan dasar, pasal 17 UU 20/2003 menyatakan bahwa pengertian pendidikan dasar sebagai jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama atau SMP dan madrasah sanawiyah atau MTS atau bentuk lain yang sederajat. Undang-Undang 20/2003 juga menegaskan kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar yang diantaranya mengatur bahwa setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Dengan demikian, konstitusi telah dengan jelas dan tegas mengamanatkan kewajiban negara dalam penyelenggaraan pendidikan nasional dengan pengutamaan pada tingkat pendidikan dasar yang kemudian ditegaskan kembali melalui Undang-Undang 20/2003. Dalam kaitan ini, pembiayaan dan penyelenggaraan pendidikan dasar oleh pemerintah merupakan suatu keniscayaan agar warga negara dapat memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk mengikuti pendidikan dasar. Persoalannya adalah pemerintah secara faktual menerapkan norma konstitusi yang dijabarkan dalam pasal 34 ayat 2 Undang-Undang 20/2003 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya dengan membentuk dan menyelenggarakan pendidikan dasar melalui lembaga pendidikan dasar SD atau MI dan SMP atau MTS milik negara, yaitu sekolah dasar negeri atau sekolah menengah pertama negeri atau sekolah yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. Padahal secara real penyelenggaraan pendidikan dasar selain diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah
juga diselenggarakan oleh masyarakat melalui satuan pendidikan yang dikenal dengan sebutan sekolah atau madrasah swasta. Pendirian satuan pendidikan yang tidak dikelola oleh pemerintah didasarkan pada pasal 34 ayat 3 Undang-Undang 20/2003 yang menyatakan bahwa pada pokoknya bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selanjutnya, peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan diatur lebih lengkap pada bab 15 Undang-Undang 20/2003 dan dalam peraturan pelaksanaannya. Dalam kaitan ini, sekalipun pasal 34 ayat 3 Undang-Undang 20/2003 mencantumkan masyarakat sebagai salah satu pihak yang dapat menjadi penyelenggara wajib belajar, namun wajib belajar itu sendiri tetap ditegaskan sebagai tanggung jawab negara. Oleh karena itu, meskipun penyelenggaraan pendidikan dasar dalam rangka melaksanakan wajib belajar dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk sekolah atau madrasah swasta, negara tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya. Hal ini karena dalam memaknai dasar hukum peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan semangat yang termaktub dalam pasal 34 ayat 2 Undang-Undang 20/2003 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggara wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Frasa tanpa memungut biaya pada norma tersebut sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan sebelumnya merupakan konsekuensi yuridis konstitusional dari amanat pasal 31 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 yang di dalamnya terkandung kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar. Bahwa berkenaan dengan frase wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya dalam pasal 34 ayat 2 Undang-Undang 20/2003 yang secara eksplisit penerapannya hanya berlaku bagi sekolah negeri. Hal tersebut menimbulkan kesenjangan akses pendidikan dasar bagi peserta didik yang terpaksa bersekolah di sekolah atau madrasah swasta akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri, sebagaimana didalilkan para pemohon. Menurut Mahkamah, dalam kondisi demikian, negara tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa tidak ada peserta didik yang terhambat dalam memperoleh pendidikan dasar hanya karena faktor ekonomi dan keterbatasan sarana pendidikan dasar. Oleh karena itu, frase tanpa memungut biaya dalam norma aku memang dapat menimbulkan perbedaan perlakuan bagi peserta didik yang tidak mendapatkan tempat di sekolah negeri dan harus bersekolah di sekolah atau madrasah swasta dengan beban biaya yang lebih besar. Sebagai ilustrasi, pada tahun ajaran 2023-2024, sekolah negeri di jenjang SD hanya mampu menampung sebanyak 970.145 siswa, sementara sekolah swasta menampung 173.265 siswa. Adapun pada jenjang SMP, sekolah negeri tercatat menampung 245.977 siswa, sedangkan sekolah swasta menampung 104.525 siswa. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun negara telah berupaya memenuhi kewajibannya dalam menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa memungut biaya dengan membentuk satuan pendidikan yang dikelola pemerintah, namun masih dapat kesenjangan yang menyebabkan banyak peserta didik tidak dapat tertampung di sekolah negeri dan harus mengandalkan keberadaan sekolah atau madrasah swasta. Artinya secara faktual masih terdapat warga negara selaku peserta didik yang melaksanakan kewajibannya mengikuti pendidikan dasar pada satuan pendidikan yang tidak dikelola negara, sekolah atau madrasah swasta, dengan harus membayar sejumlah biaya untuk dapat mengikuti pendidikan tersebut, sehingga terjadi fakta yang tidak berkesesuaian dengan apa yang diperintahkan oleh UUD NRI tahun 1945, khususnya pasal 31 ayat 2 UUD NRI 1945. Karena norma konstitusi tersebut tidak memberikan batasan atau limitasi mengenai pendidikan dasar mana yang wajib dibiayai negara. Norma konstitusi aku mewajibkan negara untuk membiayai pendidikan dasar dengan tujuan agar warga negara dapat melaksanakan kewajibannya dalam mengikuti pendidikan dasar. Dalam hal ini, norma pasal 31 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 harus dimaknai sebagai pendidikan dasar baik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau negeri maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta. Salah satu aspek krusial dalam implementasi ketentuan tersebut adalah bagaimana negara dapat memastikan bahwa anggaran pendidikan benar-benar dialokasikan secara efektif dan adil, termasuk bagi kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses terhadap sekolah negeri. Dalam hal ini, untuk menjamin hak atas pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, negara wajib menyediakan kebijakan afirmatif berupa subsidi atau bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat yang hanya memiliki pilihan untuk bersekolah di sekolah atau madrasah swasta akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Dalam praktiknya, hal tersebut telah dilakukan melalui mekanisme seperti bantuan operasional sekolah BOS dan skema bantuan atau beasiswa lainnya bagi siswa dari keluarga tidak mampu yang bersekolah di sekolah atau madrasah swasta. Meskipun demikian, dalam implementasinya kebijakan afirmatif tersebut masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi alokasi anggaran, keterjangkauan sasaran maupun efektivitas penyalurannya.
Dalam konteks ini jika frase wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya dalam pasal 34 ayat 2 Undang-Undang 20/2003 hanya dimaknai berlaku untuk sekolah negeri, maka negara telah mengabaikan fakta bahwa keterbatasan daya tampung sekolah negeri memaksa banyak anak untuk bersekolah di sekolah atau madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta yang pada akhirnya membebankan biaya pendidikan kepada orang tua atau wali murid. Hal ini bertentangan dengan kewajiban negara dalam menjamin pendidikan dasar tanpa memungut biaya bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, negara harus mewujudkan kebijakan pembiayaan pendidikan dasar mencakup pendidikan dasar semua anak, baik yang bersekolah di sekolah negeri maupun sekolah atau madrasah swasta, melalui mekanisme bantuan pendidikan atau subsidi agar tidak terjadi kesenjangan akses pendidikan dasar sebagaimana diamanatkan dalam pasal 31 UUD NRI tahun 1945. Namun demikian, Mahkamah juga memahami bahwa prinsip pendidikan dasar tanpa memungut biaya di sekolah negeri bertujuan untuk mengutamakan pengelolaan pendidikan oleh negara dan tidak berarti bahwa seluruh pendidikan dasar harus sepenuhnya gratis di semua sekolah, in kasus sekolah atau madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta. Secara ideal, frase dibiayai oleh negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi diharapkan berujung pada pendidikan dasar yang tidak memungut biaya, sehingga seluruh peserta didik dapat mengikuti pendidikan dasar. Terlebih hal tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan kewajibannya mengikuti pendidikan dasar yang merupakan bagian dari pemenuhan hak atas ekonomi, sosial, budaya atau ekosop. Meskipun demikian, sifat pemenuhan hak pendidikan sebagai bagian dari hak ekosop tersebut pada prinsipnya berbeda dengan sifat pemenuhan hak sipil politik yang bersifat segera atau promptly dengan mengurangi sedemikian rupa campur tangan negara dalam pelaksanaan hak tersebut. Sementara itu terkait dengan sifat pemenuhan hak ekosop dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi kemampuan negara karena pemenuhan hak ekosop senantiasa berkaitan dengan ketersediaan sarana, prasarana, sumber daya dan anggaran. Oleh karena itu perwujudan pendidikan dasar yang tidak memungut biaya berkenaan dengan pemenuhan hak ekosop dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan secara selektif dan afirmatif tanpa memunculkan perlakuan diskriminatif. Berkenaan dengan kemampuan pemenuhan secara bertahap tersebut, perlu diingat bahwa satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk sekolah atau madrasah swasta sebagai penerapan Undang-Undang 20/2003 telah eksis jauh sebelum Undang-Undang AKU disahkan atau sebelum dibentuknya sistem pendidikan nasional sebagaimana amanat konstitusi. Bahkan sejumlah satuan pendidikan telah menyelenggarakan bahkan sejumlah satuan pendidikan telah menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang mencakup peserta didik usia pendidikan dasar sejak masa pra-kemerdekaan. Oleh karena itu, eksistensi satuan pendidikan yang didirikan masyarakat atau sekolah madrasah swasta juga turut berperan dalam pemenuhan kewajiban konstitusional bagi warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Mahkamah memahami bahwa seluruh sekolah atau madrasah swasta di Indonesia yang turut menyelenggarakan pendidikan dasar tidak dapat diletakkan dalam satu kategori yang sama berkenaan dengan kondisi pembiayaan yang melatar belakangi adanya pungutan biaya kepada peserta didik. Selain itu, sejumlah sekolah atau madrasah swasta juga menerapkan kurikulum tambahan selain kurikulum nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti kurikulum internasional atau keagamaan yang merupakan kekasan atau dijadikan nilai jual keunggulan sekolah dimaksud. Sekolah-sekolah seperti ini tentunya berpengaruh terhadap motivasi atau tujuan dari peserta didik yang mengikuti pendidikan dasar di sekolah atau madrasah dimaksud, sehingga warga negara yang mengikuti pendidikan dasar di sekolah atau madrasah tersebut tidak sepenuhnya didasarkan atas tidak tersedianya akses terhadap sekolah negeri. Dalam kasus ini peserta didik secara sadar memahami konsekuensi pembiayaan yang lebih tinggi sesuai dengan pilihan dan motivasinya ketika memutuskan untuk mengikuti pendidikan dasar di sekolah atau madrasah tertentu. Oleh karena itu, dalam rangka menekan pembiayaan yang dapat membebani peserta didik, khususnya dalam pemenuhan kewajiban mengikuti pendidikan dasar, negara harus mengutamakan alokasi anggaran pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan dasar termasuk pada sekolah atau madrasah swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan mempertimbangkan faktor kebutuhan dari sekolah atau madrasah swasta tersebut. Dalam rangka memastikan efektivitas bantuan pendidikan dari pemerintah dengan nama atau istilah apapun bagi peserta didik yang bersekolah di satuan pendidikan dasar pemerintah atau pemerintah daerah serta bersekolah di satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, sekolah atau madrasah swasta, Mahkamah berpendapat bahwa sepanjang berkenaan dengan bantuan pendidikan untuk kepentingan peserta didik yang bersekolah di sekolah madrasah swasta, maka tetap hanya dapat diberikan kepada sekolah madrasah swasta yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk menjamin bahwa sekolah madrasah swasta yang memperoleh bantuan pendidikan tersebut dikelola sesuai dengan standar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta memiliki mekanisme tata kelola dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan termasuk yang perolehannya berasal dari bantuan pemerintah.
berkenaan dengan kebutuhan bantuan pemerintah sebagai bentuk perwujudan kewajiban konstitusional pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar sebagaimana diamanatkan pasal 31 ayat 2 UUD NRI tahun 1945, Mahkamah mempertimbangkan pula fakta bahwa terdapat sekolah madrasah swasta yang selama ini menerima bantuan anggaran dari pemerintah seperti program BOS atau program beasiswa lainnya, namun tetap mengenakan atau memungut biaya penyelenggaraan pendidikan di sekolah masing-masing dari peserta didik guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolahnya. Di samping itu terdapat pula sekolah madrasah swasta yang tidak pernah atau tidak bersedia menerima bantuan anggaran dari pemerintah serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan bagi peserta didiknya dengan berbasis pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dari peserta didik sepenuhnya. Terhadap sekolah atau madrasah swasta demikian menurut Mahkamah menjadi tidak tepat dan tidak rasional jika dipaksakan tidak boleh lagi mengenakan atau memungut biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan mereka dari peserta didik sama sekali. Sementara di sisi lain kemampuan fiskal anggaran pemerintah untuk memberikan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dasar bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat atau sekolah madrasah swasta yang berasal dari APBN dan APBD diakui juga masih terbatas sampai saat ini. Oleh karena itu menurut Mahkamah meskipun tidak dilarang sekolah atau madrasah swasta sepenuhnya membiayai sendiri penyelenggaraan pendidikan yang berasal dari peserta didik atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, namun terhadap sekolah madrasah swasta dimaksud tetap memberikan kesempatan kepada peserta didik di lingkungan sekolah madrasah swasta dimaksud untuk menjadi peserta didik dengan memberikan skema kemudahan pembiayaan tertentu, terutama bagi daerah yang tidak terdapat sekolah madrasah yang menerima pembiayaan dari pemerintah dan atau pemerintah daerah. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil para pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas frase wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya dalam norma pasal 34 ayat 2 Undang-Undang 20 2003 yang menurut para pemohon menimbulkan multitafsir dan diskriminasi karena hanya berlaku untuk sekolah madrasah negeri adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwasanya para pemohon mendalilkan alokasi anggaran pendidikan yang tidak terfokus pada pembiayaan pendidikan dasar dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa norma pasal 31 ayat 4 UUD NRI tahun 1945 memang tidak merinci jenis pendidikan apa saja yang menjadi lingkup 20% dari anggaran pendidikan. Dalam hal ini pasal 1 angka 3 Undang-Undang 20 2003 telah menentukan sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Ketentuan mengenai alokasi anggaran pendidikan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD ini lebih lanjut ditentukan dalam pasal 49 Undang-Undang 20 2003 sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam kaitan dengan dalil para pemohon mengenai ketimpangan dalam alokasi anggaran pendidikan dasar yang berdampak pada tingginya angka putus sekolah di tingkat pendidikan dasar, Mahkamah menilai bahwa persoalan tersebut lebih bersifat implementatif dan administratif yang seharusnya menjadi ranah kebijakan pemerintah dalam menentukan alokasi anggaran pendidikan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan sektor pendidikan di setiap wilayah. Dalam hal ini Mahkamah menegaskan bahwa konstitusi hanya mengatur batas minimal anggaran pendidikan, sementara rincian peruntukannya merupakan bagian dari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga legislatif melalui mekanisme penyusunan APBN dan APBD. Namun demikian melalui putusan aku Mahkamah penting untuk menegaskan dengan telah dikabulkan dari para pemohon berkaitan dengan konstitusionalitas norma pasal 34 ayat 2 Undang-Undang 20 2003 sebagaimana telah dipertimbangkan pada paragraf 3.24 di atas menimbulkan konsekuensi hukum harus dilakukan pergeseran paradigma fokus anggaran untuk pendidikan dasar bagi negeri maupun swasta. Oleh karena itu dalam penggunaan anggaran APBN dan APBD untuk alokasi pendidikan harusnya memprioritaskan anggaran pendidikan dasar sebagaimana termaktub dalam pasal 31 ayat 2 dan ayat 4 UUD NRI tahun 1945. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas menurut Mahkamah dalil para pemohon berkenaan dengan alokasi anggaran pendidikan yang tidak fokus pada pembiayaan pendidikan dasar adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan sudut uraian pertimbangan hukum di atas frase wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya dalam pasal 34 ayat 2 Undang-Undang 20 2003 telah ternyata menimbulkan multitafsir dan perlakuan diskriminatif terhadap pemenuhan hak dan kewajiban berkenaan dengan pendidikan dasar sehingga melanggar hak warga negara untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesehatan umat manusia sebagaimana dijamin oleh pasal 8C ayat 1 UUD NRI tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon sepanjang tidak dimaknai
pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. Oleh karena permohonan mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan para pemohon, maka permohonan para pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Menimbang terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 4301 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 bulan Mei tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 bulan Mei tahun 2025 selesai diucapkan pukul 14:19 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi dengan dibantu oleh Eri Satria Pamungkas sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Dilanjut.